Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali kita diperjumpakan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa, tepatnya di Jalan Daksinapati nomor 1 Rawamangun, Jakarta Timur. Ya, tema kita pada kesempatan siang hari ini yaitu memburu surga dengan amalan sederhana. Ini menjadi motivasi buat kita semuanya bahwa sesungguhnya untuk memasuki surga ternyata tidak membutuhkan amalan-amalan yang berat. Dengan amalan ringan pun kita bisa memasuki surga asalkan ada istiqomah di sana. Nah, berkaitan dengan tema ini nanti insya Allah akan dijelaskan oleh guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Ustadz Kasifher, kemudian juga Ustazah Muawana dan juga Kiai Haji Abdul Syukur. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, inilah jawaban salam penghuni surga. Mau masuk surga? Siap mati? Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati, saya muliakan dua guru yang di depan kita. Yang wajahnya penuh sinaran cahaya. Namanya Ustadz Abdul Syukur. Guru kita doakan beliau panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Anak cucunya jadi hafizatul Quran. Yang sebelah kiri yang paling cantik, soleha dan luar biasa. Ya karena satu-satunya yang cewek. Yaitu Ustazah Muna. Kita doakan Ustazah Muna sehat juga. Ya, dan yang saya muliakan ada Ustazah Nuraini, pimpinan Jamiatul Mukminat yang hadir hari ini. Mudah-mudahan yang hadir hari ini masuk surga semuanya. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Emang kita ini makhluk bumi apa makhluk surga sih? Kita bukan makhluk bumi, kita makhluk surga. Karena apa? Kakek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah, Allah letakkan dia bukan di bumi tapi di surga. Nikmati semua yang ada di surga wahai Adam alaihissalam. Kecuali satu pohon. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Cuma satu pohon aja. Yang jangan deket-deket. Nabi Adam terbujuk rayu oleh siapa? Oleh setan. Kenapa ngomong setan mukanya ke sini? Fa'azallahum syaitan. Setan bikin Nabi Adam tergelincir. Nabi Adam akhirnya ke bumi. Pertanyaannya, ketika di bumi apakah Nabi Adam betah? Nabi Adam senang? Nabi Adam bahagia? Demi Allah tidak. Nabi Adam pengen dikembalikan lagi ke surga. Seraya berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi siapa orang yang cerdas? Orang yang menjadikan surga tujuan hidupnya. Yang menjadikan akhirat tempat tinggal sejatinya. Karena dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita di mana? Surga. Karena di surga gak ada yang namanya sakit. Di surga gak ada yang namanya ubanan. Gak ada yang namanya keropos, keriput. Yang ada ketika masuk surga ibu-ibu nih dikembalikan oleh Allah dalam usia 25 tahun yang lalu. Yang masih enak kalau dipoto, kalau ngaca. Kalau sekarang mau ngaca, buru-buru selesai. Umur 25 tahun, wa kawaiba atraba, kata Allah. Kalian akan dibangkitkan dalam keadaan masih muda lagi dan itu di surga. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi? A'dadtu li'ibadi as-salihin al-jannah ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Saya sudah siapkan satu tempat namanya surga. Yang saya siapkan buat siapa? Buat pelaku maksiat? Bukan. Buat orang kafir? Bukan. Buat orang musyrik? Bukan. Buat kita semua orang soleh.
Yang mana keindahannya nggak mampu kita lihat mata kita di dunia. Nggak mampu telinga mendengar keindahan surga di dunia. Saking indahnya, saking enaknya. Di dunia makin lama hidup makin susah. Makin setengah mati kita. Tua sedikit, kalau makan gula kebanyakan kata dokter apa? Bu, jangan banyak gulanya, kena diabetes. Di surga nggak ada diabetes. Makanya di surga nggak laku dokter spesialis. Subhanallah, di surga nggak ada yang namanya asam urat. Saya melihat ibu baru saya ceramah 5 menit, duduknya sudah ganti 30 gaya. Ya, kata dokter jangan makan gado-gado bu, jangan makan ketoprak. Tapi di surga apa kata Allah Azza wa Jalla? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Apa yang kamu inginkan nggak dapat di dunia, di surga dapat. Apa yang kamu harapkan di dunia, Allah wujudkan nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya kenapa haram minum khamr? Nggak boleh kita minum minuman keras beralkohol, bikin mabuk. Sedikitnya haram, apalagi banyak. Karena nanti di surga ada nahrun min khamr. Sungai yang isinya adalah minuman khamr. Yang kalau kita minum nggak memabukkan, saking enaknya. Subhanallah, nggak boleh berzina. Kenapa? Di surga disiapkan bidadari-bidadari surga. Kalau berzina nanti di surga nggak dapet. Na'udzubillahi min dzalik. Sabar kita tahan. Ingat dunia ini jembatan, bukan tempat tinggal kita. Yang namanya jembatan cuma nyebrang, menyebrang. Bukan kalau ada di jembatan penyeberangan orang bawa semen, orang bawa batu bata, orang bawa besi. Mau bangun rumah di jembatan, kita ngomongnya apa? Pak, bapak mah tidak waras. Jembatan itu tempat nyebrang, bukan tempat tinggal. Kenapa bangun rumah di jembatan? Nah begitulah orang yang menjadikan dunia tempat tinggal seperti bangun rumah di jembatan. Kita cuma nyebrang. Nyebrangnya ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Dan sebagian besar umat Islam meninggalnya umur 60-70 tahun. Saya punya tetangga umur 86 tahun. Ngadain reunian SD. Apa yang dia katakan kepada saya? Ustadz, pas saya WA daftar grup WA yang jawab cuma 1 orang. Dari 50 siswa. Mayoritas kemana? Sudah di alam barzah. Makanya dunia sebentar siapkan amal-amal. Banyak amalan ringan, tapi dengan amalan ringan ini kita bisa masuk surga. Akan dibahas insya Allah sama Ustadz kita. Syukur. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Kasifer yang telah menjelaskan di segmen 1 ini bagaimana sesungguhnya keindahan-keindahan yang ada di dalam surga. Bagaimana gambaran-gambaran surga yang sudah dijelaskan menurut Al-Quran dan hadis. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak kenyamanan dan juga keindahan di sana. Dengan tentunya amalan-amalan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pertanyaannya, adakah amalan-amalan ringan atau sederhana untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ini nanti akan dijelaskan oleh guru kita Ustazah Muawana di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.